Saudara yang dikasih oleh Tuhan, teks firman Tuhan itu terambil dari Lukas pasal yang kedua, ayat yang ke-8 hingga 14. Tetapi tadi kita sudah membaca waktu responsoriah ya, dan saya tidak akan mengulangi lagi. Tapi saya ingin untuk mengajak saudara untuk khususnya melihat ayat yang ke-14 ya, ayat yang ke-14. Ayat yang ke-14. Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi, dan damai sejahtera di bumi di antara manusia yang berkenan kepadanya. Saudara yang dikasih oleh Tuhan, ini jelas sekali adalah isi pujian dari sejumlah besar bala tentara sorga yang meresponi pengumuman kabar baik yang disampaikan oleh seorang malaikat kepada para gembala. Malaikat itu datang dan jelas sekali memberitakan kabar baik, good news. Kabar baiknya itu membawa kesukaan besar, dan kabar baiknya itu adalah hari ini telah lahir bagimu Juru Selamat, yaitu Mesias Tuhan di kota Daud. Nah, itu berita baiknya, itu good newsnya. Nah, setelah mendengar good news ini diumumkan, dideklarasikan, lalu kemudian dikatakan sejumlah besar bala tentara surga beserta malaikat yang datang mengunjungi para gembala itu menaikkan pujian ini, dan ini isi pujiannya. Saudara, kalau kita renungkan baik-baik isi pujian ini, saudara akan menemukan bahwa isi pujian ini sesungguhnya juga bicara mengenai akibat dari kedatangan Sang Mesias yang disampaikan melalui pengumuman kabar baik itu. Jadi ini bukan sekedar nyanyian, tetapi nyanyian ini, kalau saudara perhatikan baik-baik, menunjukkan inilah akibatnya. Akibat dari kedatangan Sang Mesias yang dinanti-nantikan itu adalah ini. Saudara kalau perhatikan baik-baik, dua bagian besar dari ayat ini. Bagian yang pertama itu adalah kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi. Kalimat yang kedua adalah damai sejahtera di bumi di antara manusia yang berkenan kepadanya. Saudara kalau perhatikan baik-baik dua kalimat ini, saudara ada paralelnya yang kontras. Kontras pertama ditunjukkan melalui kontras antara kemuliaan dan damai sejahtera. Kontras paralel yang kedua adalah kontras antara Allah dan manusia. Kontras paralel yang ketiga itu adalah di tempat yang maha tinggi dan di bumi. Jadi saudara, satu pihak kita melihat di kalimat yang pertama ini tentang apa yang terjadi di tempat yang maha tinggi. Dikatakan kemuliaan bagi Allah di tempat maha tinggi. Setelah peristiwa Natal itu membawa bala tentara surga ini untuk memuji dan meninggikan dan memuliakan Allah. Saudara, kenapa? Karena Allah adalah Allah yang berperan aktif di balik peristiwa Natal itu. Saudara, kalau kisah Natal itu seperti satu film, maka Allah itu sutradaranya. Yohanes 3:16, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini sehingga dia mengaruniakan anak yang tunggal. Jadi saudara, kita melihat dengan jelas sekali bahwa di kalimat pertama ini menunjukkan dengan jelas sekali Allah memang patut dimuliakan. Kenapa? Karena Natal itu dimulai di hati Allah, dan Natal itu menunjukkan dengan jelas sekali bahwa Allah itu mengasihi dunia ini. Maka dia memberikan anaknya yang tunggal datang sebagai juru selamat untuk menyelamatkan manusia yang berdosa. Nah, tindakan Allah yang penuh kasih dan penuh anugerah ini membuat bala tentara surga itu tidak bisa tahan untuk tidak memuji. Menunjukkan kemuliaan memang layak nih bagi Allah di tempat yang maha tinggi, karena perbuatan yang luar biasa. Saya tidak tahu saudara, kita ini sudah merayakan Natal setiap tahun sebagai satu rutinitas. Setiap kali kita merenungkan pemberian anak yang tunggal untuk kita, saya tidak tahu masih seberapa bergetarnya hati kita dan seberapa bersyukurnya kita, sehingga kita tuh terdorong untuk memuliakan Dia. Atau kita sudah anggap ini peristiwa biasa. Kalimat kedua bicara tentang apa yang terjadi di bumi. Damai sejahtera di bumi di antara manusia yang berkenan kepadanya. Saudara, tadi saya katakan ini adalah akibat dari kedatangan Sang Mesias itu. Akibat pertama adalah membawa kemuliaan bagi Tuhan. Tapi akibat yang kedua
itu adalah damai di bumi ini, di antara manusia yang berkenan kepadanya. Ada satu orang berkhotbah dari perikop ini, dan dia memberi judul khotbahnya seperti ini: A Savior is born. Juru selamat lahir. God gets the glory, you get the peace. Tuhan dapatkan kemuliaan, engkau dapatkan damai. Saudara, ketika kita renungkan kalimat ini, kalimat kedua ini, saudara bisa melihat ya, berkat Natal itu bagi manusia, bagi dunia, itu diringkaskan hanya dengan satu kata, yaitu kata damai. Saudara, tidak dipakai istilah lain, tidak ditambahkan istilah lain, tidak diberikan ungkapan lain. Cuma satu kata, melalui pujian sejumlah besar bala tentara surga ini, yaitu apa? Damai. Peace ini. Jadi kita akan renungkan topik ini, karena minggu Advent yang kedua itu adalah minggu yang berbicara tentang peace. Lilin Advent yang kedua dinyalakan, itu adalah lilin yang melambangkan damai sejahtera. Peace itu. Mari kita akan renungkan bagian ini. Saudara, beberapa hal kita bisa temukan mengenai damai ini. Saudara, yang pertama begini, damai itu sesungguhnya adalah suatu gift, suatu pemberian. Damai yang dimaksud di sini itu merupakan akibat dari kedatangan Yesus ke dunia ini. Damai itu bukan merupakan hasil usaha manusia yang mencarinya dengan jalan apapun. Jadi kalau kita bicara damai di dunia ini, atau versi dunia, atau versi orang pada umumnya, jadi umumnya orang mengaitkan damai itu dengan bagaimana kita ini bisa menciptakan atau mengusahakan satu keadaan yang tenang, keadaan yang aman. Kalau kita bisa ciptakan itu, maka kita ini akan berada dalam damai. Tidak ada perang, tidak ada konflik, tidak ada masalah, tidak ada kesulitan, tidak ada gangguan. Ya, jadi saudara perhatikan, damai menurut versi dunia atau orang pada umumnya itu sering dihubungkan dengan situasi luar atau keadaan sekitar. Kalau tidak ada perang, tidak ada musuh, tidak ada kesulitan, tidak ada yang mengganggu. Kalau keuangan cukup banyak disimpan di rumah, kalau situasi kondisi rumah tangga harmonis, maka akan damai, ada damai. Jadi saudara, kalau kita bisa menciptakan keadaan yang seperti itu, maka di sanalah kita akan bisa menemukan kedamaian itu, peace itu, hati damai, tenang dan tidak gelisah. Sudah ada satu orang teolog, saya boleh katakan seperti itu. Dulu ada waktu dia memulai kariernya, dia itu seorang yang sangat percaya Tuhan, sangat percaya Alkitab. Setelah berjalan puluhan tahun, tiba-tiba dia menjadi orang yang agnostik. Tidak terlalu percaya Tuhan ada atau tidak bagi dia nggak penting. Dan yang luar biasa adalah dia tidak lagi percaya Alkitab. Setelah ketika dia ditanya oleh rekan-rekannya, kenapa kamu menjadi orang seperti ini? Setelah jawaban dia adalah merujuk pada ayat 14. Dan dia berkata begini, sampai sekarang saya tidak melihat Yesus menggenapkan kalimat damai di bumi di antara manusia yang berkenan kepadanya. Masih ada perang, masih ada pertengkaran, masih ada perselisihan, masih ada penderitaan. Kalau memang Yesus datang membawa damai, dia mengatakan, mana buktinya? Sudah saya nantikan berpuluh-puluh tahun tidak ada. Maka lebih baik saya tidak percaya Yesus. Sudah, ini seorang pemikir Kristen tiba-tiba bisa berubah seperti itu. Setelah dunia ini mendefinisikan damai, atau orang umumnya mendefinisikan damai terkait dengan itu, terkait dengan situasi, maka bersifat situasional. Dan sangat-sangat rapuh sekali kalau kita mendefinisikan damai dari perspektif itu. Karena itu damai yang sangat bersifat temporary. Saudara, kalau damai itu hanya berdasarkan situasi kondisi, pertanyaannya begini, bagaimana kalau situasi dan kondisi itu tidak baik? Tetap buruk, bahkan makin memburuk. Apakah berarti kita jadi korban keadaan? Karena keadaan tidak baik, keadaan buruk, maka saya pasti menjadi orang yang tidak akan pernah punya sukacita dan damai. Saudara, kalau damai ditentukan oleh situasi dan kondisi, maka tidak menjamin itu pasti ada damai dalam hati.
kalau cuma luarnya kelihatan damai. Setelah pada waktu Yesus datang ke dunia pertama kali ini, kerajaan yang berkuasa waktu itu kerajaan Romawi. Dan satu istilah yang dikenal pada zaman itu adalah istilah Pax Romana, ya istilah Latin yang artinya Roman peace, kedamaian di seluruh Roma. Kenapa? Karena dianggap kaisar itu bisa menghadirkan peace on earth, damai di bumi. Saudara yang dikasih oleh Tuhan, bagaimana kaisar itu menghadirkan damai di seluruh kerajaan Romawi ini? Kaisar itu menjalankannya dengan apa? Menaklukkan bangsa-bangsa lain, mengalahkan musuh-musuh, menindas lawan-lawan, membuat orang-orang yang tidak suka dengan kerajaan Romawi itu ditindas. Banyak orang kemudian tertindas, banyak dijajah. Sudah mendatangkan apa? Keamanan memang. Maka disebut itu zaman Pax Romana, zaman Roman peace, damai di seluruh Romawi ini. Tetapi saudara yang dikasih oleh Tuhan, pertanyaannya begini, apakah itu damai dialami oleh semua? Ternyata tidak kan? Karena itu hanya dialami oleh segelintir orang yang mendapatkan kemakmuran sebagai akibat dari penaklukan kerajaan Romawi itu. Padahal masih banyak rakyat miskin yang menderita. Yang kedua, Pax Romana cuma membuat keadaan sekitar aman. Kerajaan Romawi itu baik, gak ada musuh yang berani menyerang lagi, maka aman. Tetapi apakah itu berarti ada damai dalam hati? Seorang filsuf bernama Epictetus yang hidup sejaman dengan zaman perjanjian baru ini pernah berkata begini, betul kaisar bisa memberikan damai, damai dari perang di darat dan di laut. Tetapi kaisar tidak bisa memberikan damai di hati, damai dari nafsu, damai dari kesedihan atau duka cita, dan damai dari kedengkian. Dia tidak bisa memberikan damai dalam hati yang justru dia katakan didambakan oleh banyak orang saat itu. Ini seorang filsuf. Dia katakan betul, kita ini sekarang berada dalam situasi yang kerajaan yang damai, gak ada perang. Karena kerajaan yang sangat powerful sekali, siapa berani melawan? Kemakmuran secara ekonomi juga terlihat sekali. Tetapi Epictetus, orang filsuf, berkata begini, yang manusia dambakan bukan itu. Yang manusia dambakan damai dalam hati, itu yang kaisar gak bisa berikan. Saudara, Natal menunjukkan bahwa damai itu datangnya dari Allah sendiri. Allah yang adalah sumber damai, Allah yang mengutus, merencanakan dan mengutus kedatangan Yesus. Saudara, Allah tidak pernah memberikan damai dalam arti itu terlepas darinya. Menginginkan damai terlepas dari Allah, itu sepertinya menginginkan kehangatan sinar matahari, tetapi gak mau sinarnya atau cahayanya. That's impossible. Orang mau kehangatan sinar matahari, tapi saya gak mau cahayanya. Saudara yang dikasih oleh Tuhan, itu seperti orang mendambakan damai, tetapi menolak Allah. Karena Allah tidak pernah memberikan damai yang sejati terlepas dari dirinya. Saudara, ini hal pertama. Damai itu adalah gift. Maka kalau saudara misalnya membaca surat-surat Paulus, seringkali dimulai atau diakhiri dengan salam. Kiranya anugerah dan damai dari Allah menyertaimu. Paulus mengatakan dengan jelas, anugerah dari Allah, tapi damai juga dari Allah. Dan kiranya itu menyertaimu. Yang kedua, damai ini terkait erat dengan kehadiran Kristus sebagai juru selamat dan Tuhan. Saudara, di dalam good news, kabar baik yang disampaikan berbala tentara surga kepada para gembala ini jelas sekali dikatakan di sana. Yaitu hari ini telah lahir bagimu, ya, Kristus Tuhan, Mesias itu, Juru Selamat, Kristus Tuhan di kota Daud. Saudara, Kristus itu artinya Mesias. Ini yang dinanti-nantikan. Dan Mesias yang dinanti-nantikan ini disebut dengan dua sebutan. Pertama apa? Juru Selamat, Savior. Dan yang kedua adalah Tuhan, Lord. Saudara, kalau kita bicara damai, kita ini nggak bisa memisahkan dengan kehadiran Kristus di dalam peran dia sebagai juru selamat sekaligus juga sebagai Tuhan. Saudara, sebagai juru selamat Kristus mendamaikan kita dengan Allah. Malaikat datang pada Yusuf yang mau menceraikan Maria, dan malaikat itu berkata begini,
Engkau akan menamakan dia Yesus karena dialah yang akan menyelamatkan umatnya dari dosa-dosa mereka. Ini sebagai juru selamat. Selama seseorang terus hidup dalam dosa, terus menikmati dosa, tidak takut berbuat dosa, maka sesungguhnya dia hidup dalam pemberontakan kepada Allah, dan dia menjauh dari Allah, menganggap Allah itu musuhnya, maka semakin dia tidak akan pernah bisa merasakan damai itu. Beberapa hari yang lalu saya tuh baca Alkitab di Yesaya 57. Menariknya begini, di Yesaya 57 itu digambarkan orang jahat, orang fasik itu dikatakan seperti laut yang bergelombang, tidak dapat tenang. Ini orang fasik. Lalu ditutup dengan kalimat itu. Tidak ada damai bagi orang fasik. Orang fasik gambar seperti laut bergelombang nih. Enggak pernah tenang. Maka ditutup dengan kalimat di Yesaya 57 ayat 21. Enggak ada damai bagi orang fasik. Saudara, dosa itu berteriak mengganggu kita, dan kita takut ketahuan dan takut mati. Saya percaya pada waktu orang-orang melakukan dosa-dosa tertentu, sekalipun mungkin kelihatannya penampilannya tenang, tetapi jauh di dalam hatinya ada kegelisahan bagaimana kalau terbongkar. Saya percaya orang-orang koruptor-koruptor di Indonesia ini betul sepertinya kebal, hatinya udah keras, masih berani melakukan korupsi. Tapi saya percaya di dalam hati mereka terdalam ada kekhawatiran kalau terbongkar oleh KPK. Mana bisa tenang? Ingat kisah Adam dan Hawa di Taman Eden. Ketika relasi mereka dengan Allah itu baik, Israel mereka hidup di Taman Eden itu dengan nyaman sekali. Tetapi ketika mereka memberontak melawan perintah Allah, dikatakan apa? Mereka bersembunyi dari Allah, ketakutan. Takut diketahui dan takut didatangi. Setelah Yesus datang, memberikan damai dengan Allah, membayar hukuman atas dosa kita, melepaskan kita dari kuasa dosa dan membereskan permasalahan dosa kita. Maka ketika kita percaya pada Kristus yang mati bagi dosa-dosa kita ini, maka kita masuk dalam hubungan yang benar, dan relasi ini akan memberikan damai. Roma 5 ayat 1 berkata begini, sebab itu kita yang dibenarkan karena iman hidup dalam damai sejahtera dengan Allah melalui Tuhan kita Yesus Kristus. Bahasa Inggris menerjemahkan we have peace with God through our Lord Jesus Christ. Melalui karya Kristus inilah kita mengalami peace with God nih. Allah bukan lagi melihat kita sebagai orang berdosa yang patut dimurkai, tetapi sebagai orang berdosa yang sudah diampuni. Nah, setelah damai dengan Allah ini membawa satu damai dalam hati kita, karena kita sadar bahwa saya sudah diampuni ini. Tidak ada satu ketakutan, kekhawatiran bahwa nanti saya akan dihakimi di hari terakhir itu. Karena orang-orang percaya di dalam Kristus itu sudah diselamatkan, sudah diampuni, dan juga sudah dijadikan anak-anaknya. Maka tidak mungkin akan bisa memiliki damai terlepas orang itu peace with God, memiliki damai dengan Allah. Itu sebagai juru selamat. Tapi teks Lukas menunjukkan dia sebagai Tuhan. Jangan lupa ini. Tuhan itu artinya dia Allah, tapi Tuhan itu juga bisa punya arti dia penguasa. Tuan, master. Saudara, damai itu terkait erat dengan keyakinan mendalam bahwa saya atau kita ini punya Tuhan yang maha kuasa, yang mengontrol segala sesuatu untuk kebaikan orang percaya dan untuk kemuliaannya. Damai itu akan bisa muncul saudara ketika seseorang bisa melihat melampaui apa yang terjadi, melihat Tuhan yang berdaulat, yang berdiri di atas semua apa yang terjadi, dan tetap memiliki kontrol atas semuanya. Saudara, damai yang seperti ini pasti akan memberikan ketenangan di dalam pikiran kita, menjauhkan kita dari rasa panik dan rasa kekhawatiran yang berlebihan. Kenapa? Karena saya punya Allah di dalam hidup ini. Maka Paulus pernah berkata di Filipi 4, janganlah kamu khawatir, tapi nyatakanlah kekhawatiranmu pada Tuhan dalam permohonan, dalam doa. Dan dikatakan oleh Paulus apa? Damai sejahtera yang melampaui segala akal dari Allah itu, dalam Kristus Yesus, akan menguasai hati, memelihara hati dan pikiranmu. Karena dia adalah Allah yang in control. Tapi jangan lupa, Allah sebagai Tuhan juga sebagai Tuan, Master. Artinya begini, damai itu ada ketika kita mentaati dia sebagai Tuan, karena kita hamba. Dengan satu kesadaran
Sang Tuhan ini bukan Tuhan yang jahat, tetapi Tuhan yang baik yang memimpin hidup saya. Saudara yang dikasih oleh Tuhan, saya coba mengingat kembali kisah Adam dan Hawa di Taman Eden. Ketika si ular, setan ini menggoda mereka. Godaannya adalah untuk melanggar perintah Allah kan. Oh, kalian diberitahu nih, jangan makan buah dari pohon tertentu ini. Itu perintah yang sebenarnya mencegah kalian untuk mendapatkan sesuatu yang lebih baik. Kalau engkau makan, matamu akan terbuka nih. Saudara yang dikasih oleh Tuhan, saya percaya ketika digoda seperti itu, godaan setan itu sebenarnya berkata begini, yang penting engkau itu ngatur hidupmu sendiri. Jangan biarkan siapapun mengaturnya, termasuk Allah. Karena engkau tidak akan jadi bahagia. Engkau akan kehilangan apa yang terbaik untuk dirimu. Saudara, kebohongan seperti ini diturunkan sepanjang sejarah ke dalam hati setiap manusia. Kita manusia itu mudah sekali menerima ide atau pendapat bahwa satu-satunya jalan supaya saya bahagia dan punya damai adalah jikalau saya yang in charge, saya yang in control secara total atas hidup saya. Setan itu menggoda Hawa dan juga Adam nih. Kalau engkau turuti perintah Tuhan, engkau gak punya kebebasan. Diatur perintah ini, diatur perintah itu, engkau gak bisa menikmati hidup ini. Lebih baik engkau tentukanlah untuk dirimu sendiri, gak perlu dengar perintah Tuhan. Saudara, kebohongan seperti ini terus menerus diturunkan dalam hati setiap manusia. Dan kita ini pada dasarnya ingin untuk kita in charge atas hidup kita sendiri. Kita ingin independen. Kita ingin kita yang in control. Kita ingin kita yang menentukan yang mana yang benar, mana yang salah. Kecenderungan hati manusia untuk menjadikan dirinya sebagai penguasa atau raja atau tuan atas dirinya, maka membuat kemudian Allah pun tidak dipercaya. Allah pun dicurigai. Bahkan kemudian Allah dimusuhi. Lalu apa akibatnya kalau orang seperti ini? Apakah apa yang dialami Adam dan Hawa itu baik setelah mereka melanggar perintah Tuhan? Jelas tidak. Jadi saudara, kita nggak boleh cuma bicara Yesus sebagai juru selamat, tapi Yesus sebagai Tuhan. Betul, sebagai juru selamat dia membawa kita peace with God, damai dengan Allah. Tetapi untuk kita bisa memiliki damai adalah pada waktu hidup kita dikuasai, dikontrol, dipimpin oleh Dia yang adalah Tuhan, dan kita ini adalah hamba-hambanya. Damai itu diakibatkan karena relasi dan kehadiran Kristus sebagai juru selamat dan Tuhan. Saya percaya ketika Kristus itu diterima, dipercaya, dihargai, dan diberi tempat dalam kehidupan manusia ini, maka saya yakin sekali damai itu akan menjadi satu kenyataan. Satu kali saya mendengar satu khotbah seorang pendeta di Amerika Serikat bernama John Piper. Dia berkhotbah dari ayat 14 tadi. Lalu dia berkata begini, kunci untuk damai terletak dalam hal ini. Menyatukan apa yang disatukan oleh malaikat. Kemuliaan bagi Allah dan damai bagi manusia. Keeping together what the angels keep together. Malaikat berkata apa? Kemuliaan bagi Allah, damai bagi manusia. Kalau Allah menjadi pribadi yang paling dimuliakan dalam hidup kita, Dia akan memberikan damai itu. Hati yang mau taat untuk menunjukkan kemuliaan Allah adalah hati akan mengalami damai dari Allah. Sudah, jikalau seseorang berkata begini, saya nggak peduli kemuliaan Allah, saya nggak peduli Allah dimuliakan atau tidak dalam hidupku, yang penting saya ingin damai. Saya nggak peduli Tuhan ditinggikan atau tidak, yang penting dalam hidup ini saya mau damai. Kalau ada orang berkata seperti itu, tidak mungkin dia akan damai, ada damai dalam hidupnya. Kenapa? John Piper mengatakan, ingat, para malaikat tidak pernah memisahkan kemuliaan bagi Allah dan damai bagi manusia. Allah tidak pernah memisahkan glory to God and peace to man.
Maka dia mengatakan kunci penting untuk damai adalah keeping together what the angels keep together. Glory to God and peace to man. Saudara, inilah arti kehadiran Kristus itu. Yang dimana kita berjuang untuk seumur hidup meninggikan dia, memuliakan dia. Saya percaya kalau orang punya hati ambisi suci seperti itu, tidak mungkin damai dari Tuhan itu tidak menyertainya. Yang terakhir, saudara, damai itu diperuntukkan bagi siapa? Bagi manusia yang berkenan kepadanya. Saudara, baca kalimat yang kedua ini dengan baik. Damai sejahtera di bumi di antara manusia yang berkenan kepadanya. Saudara, damai ini memang betul ditawarkan untuk semua. Tetapi bukan berarti itu akan didapatkan oleh semua. Karena hanya akan didapatkan, dialami oleh orang-orang yang dikatakan apa? Manusia-manusia atau orang-orang yang berkenan kepadanya. Setelah istilah berkenan kepadanya, itu bisa diartikan manusia yang diperkenannya. Atau dengan terjemahan lain, manusia yang mendapatkan kebaikannya. Atau manusia yang menerima anugerahnya. Setelah damai itu hanya untuk orang-orang yang menerima anugerah. Betul ditawarkan untuk semua. Tetapi bukan berarti semua akan mengalami. Karena ini hanya untuk orang-orang yang di mana Allah memberikan atau menyatakan anugerahnya. Ambil contoh para gembala. Saudara, kenapa berita pengumuman kabar baik disampaikan kepada para gembala? Apakah karena mereka lebih baik dari orang lain? Enggak, mereka enggak mencari Allah, Allah yang cari mereka. Mereka enggak menunggu kedatangan Sang Mesias. Tapi Allah menyampaikan berita pada mereka, ini Mesias sudah datang. Kalau Allah tidak memberikan anugerah, para malaikat tidak akan mendengar pengumuman kabar baik itu. Saudara, kalau kita semakin menyadari diri kita sebagai orang percaya, kalau saudara dan saya bisa menjadi orang percaya di dalam Kristus, selalu ingat nih, bahwa itu ada sesuatu yang adalah anugerah. Bukan karena kita cari Tuhan, lalu Tuhan tergerak cari kita. Alkitab selalu menunjukkan inisiatif selalu bermula dari Tuhan ini. Damai ini adalah untuk orang-orang yang mendapatkan anugerahnya. Dan orang-orang yang mendapatkan anugerahnya ini berespon dalam iman. Ibrani 11 ayat 6 berkata apa? Tanpa iman tidak mungkin orang berkenan pada Allah. Setelah orang-orang yang kita boleh katakan diperkenan oleh Tuhan, diberi anugerah ini, pasti berespon dengan iman. Dan inilah yang memperkenankan Tuhan. Jadi saudara, kita bisa simpulkan begini, damai ini dialami oleh orang-orang yang mendapatkan anugerah itu dan yang menerima Kristus, mempercayai dia sebagai juru selamat dan Tuhan. Damai sejahtera dari Allah ini ditawarkan pada dunia, tetapi hanya orang-orang yang percaya yang akan menerima mengalaminya. Maka tadi saya ambil contoh seorang pemikir Kristen, dari orang yang sangat percaya menjadi orang yang agnostik. Sudah dia berpikir begini, Yesus datang membawa peace on earth, artinya di seluruh dunia gak ada lagi perang, gak ada lagi pertikaian, gak ada lagi sengsara, gak ada lagi penderitaan. Dia mengatakan kalau Yesus lakukan itu, baru saya mau percaya. Orang itu tidak memahami damai yang Yesus maksud, bukan seperti itu. Saudara, kalau saya boleh ringkaskan 3 poin yang kita pelajari hari ini. Saya ingin meringkaskan dengan mengutip perkataan Yesus sendiri. Yesus pernah berkata begini kepada para muridnya. Damai sejahtera aku tinggalkan bagimu. Damai sejahtera aku berikan kepadamu. Dan aku memberi kepadamu tidak seperti dunia memberi. Saudara, kalau perhatikan 3 poin yang saya tadi katakan, tercakup di dalam kalimat Yesus ini. Poin pertama, damai itu adalah gift, pemberian. Yesus berkata apa? Damai sejahteraku, ku berikan. Bukan kau yang cari dan dapatkan, aku yang berikan. Poin kedua, damai itu berkaitan erat dengan kehadiran Kristus dalam hidup kita. Yesus di sini berkata apa? Damai sejahteraku, my peace, I give to you. Bukan damai sejahtera dari pribadi lain, tetapi dariku.
Dan yang ketiga, poin ketiga saya tadi adalah damai itu dialami oleh bukan semua orang, tetapi orang-orang yang diperkenan oleh Tuhan. Saudara, ketika Yesus mengucapkan kalimat ini, Yesus itu bukan menyampaikan ini untuk semua orang saat itu. Tapi Yesus hanya menyampaikan kepada para muridnya yang mengikuti dia. Dan sebelum Yesus tinggalkan mereka, Yesus berkata, damai sejahtera ku tinggalkan bagimu. Kalau saya boleh simpulkan renungan firman Tuhan hari ini, saya ingin simpulkan dengan satu kalimat ini. Peace is not the absence of trouble, but the presence of God. Damai itu bukan masalah tidak adanya kesulitan, tetapi damai itu permasalahan adanya kehadiran Allah. Jadi sekalipun seseorang berada dalam keadaan sulit, damai masih tetap dia bisa dapatkan dan alami. Kenapa? Karena ada Allah yang hadir. Jikalau Allah atau Kristus hadir dalam hidup seseorang, dalam hidup kita, saudara, maka kita tidak perlu khawatir mengenai masa depan karena Dia yang megang masa depan kita. Jikalau Kristus hadir dalam hidup kita, kita tidak perlu takut apa kata orang tentang kita. Karena kita sudah diterima sebagai anaknya dan tidak pernah dibuang oleh Dia. Jikalau Kristus hadir dalam hidup kita, maka kita tidak menyelesaikan permasalahan-permasalahan hidup kita itu sendirian. Karena Dia beserta kita dan memberi pertolongan dan membuka jalan. Jikalau Kristus hadir dalam hidup kita, maka kita tidak perlu khawatir bagaimana Allah mencukupkan bagi kita. Karena kita bisa datang padanya memohon dalam doa dan permohonan kita. Jikalau Kristus hadir di dalam hidup kita, maka kita tidak perlu putus asa jika kehilangan apa yang kita kasihi. Karena Dialah sumber penghiburan dan sukacita dan damai yang sejati. Yang kita perlukan adalah kehadirannya. Maka itulah arti kata Immanuel kan. Dan itulah Natal. The beauty of Christmas is not in the presence, hadiah-hadiah. The beauty of Christmas is in His presence, kehadirannya. Mari kita berdoa. Berkati renungan firman Tuhan hari ini. Di minggu Advent yang kedua kami merenungkan topik tentang damai. Kami bersyukur Tuhan, karena Tuhan kami, Tuhan Yesus datang ke dunia ini sebagai juru selamat, sebagai Tuhan, untuk memberikan damai yang sejati. Damai yang tidak mungkin kami bisa dapatkan dengan usaha kami. Karena damai itu anugerah. Anugerah dari Tuhan. Dan damai itu adalah karena kehadiran Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat dalam hidup kami. Kami bersyukur. Kami orang-orang yang tidak sepatutnya menerima anugerah tetapi diberi anugerah. Kami orang-orang yang jujurnya kami bukan orang yang berkenan pada Tuhan. Tapi Tuhan memperkenankan kami. Menyatakan kebaikan dan anugerah itu. Dengan memberi juru selamat dan Tuhan untuk kami. Terima kasih Tuhan. Karena damai itu bukan karena tidak adanya kesulitan dalam hidup ini. Tetapi damai itu ada karena kehadiran Tuhan dalam hidup ini. Kami bersyukur. Keindahan Natal itu bukan terletak di hadiah-hadiah, bukan terletak di presence, tetapi terletak di dalam kehadiran-Mu, in your presence. Karena Engkau adalah Immanuel, Allah yang beserta kami. Berkati firman-Mu untuk menjadi pedoman untuk hidup kami sebagai orang-orang percaya di dalam kami merayakan Natal tahun ini. Dengan selalu mengucap syukur karena anugerah besar, berkat Natal terbesar diberikan untuk kami orang berdosa ini. Dengar doa kami di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan kami bersyukur. Amin.